Pertama, makasih ya Mbak. Jadi mungkin sedikit informasi, memang saya sangat concern sama pemaksaan ini, dan kemudian salah satu hasil dari concern saya ini adalah saya bikin media sosial yang khusus untuk di media sosial pribadi saya memang banyak bicara soal pemaksaan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa saya harus lari ke media-media sosial lain seperti TikTok yang mungkin lebih besar, lebih luas, dan uh, lebih ke anak-anak lebih muda, karena saya melihat memang ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Dan saya lihat titik awalnya selalu dari kenapa jilbab ini dijadikan sebagai tafsir tunggal, wajib jilbab sebagai tafsir tunggal. Sehingga apa yang kita bikin di sini itu selalu adalah untuk bilang bahwa jilbab itu adalah pilihan, bisa ya, bisa tidak, dan kemudian tidak harus saling memaksa. Yang kedua juga menurut saya yang penting untuk diingat adalah tidak itu bukan belum. Artinya ketika ada orang-orang yang kemudian memilih untuk tidak, itu dia bukan orang yang harus diedukasi untuk karena dirasa wah ini pasti dia belum nih. Bisa jadi dia memang sudah memilih tidak. Saya melihat bahwa melalui media sosial kita bisa masuk ke banyak kepala orang-orang Indonesia yang kemudian bisa berpikir bahwa oh ternyata yang namanya mempertanyakan setiap hari itu kekerasan. Oh ternyata kalau orang itu tidak pakai itu tidak pantas untuk ditanyakan. Terus misalnya juga ternyata juga untuk bilang bahwa baju yang sopan itu ternyata zaman sekarang harus dijilbab itu sudah tidak pas, sehingga saya waktu itu sempat bikin juga kampanye bajuku sudah sopan untuk bilang ke orang-orang bahwa dengan baju seperti ini saja, dengan baju yang tanpa jilbab, kita tuh sudah sopan sejak dulu. Kayak gitu. Jadi kalau saya melihat di Indonesia ini banyak yang sebenarnya sudah concern, banyak yang sudah tahu bahwa ini masalah, dan banyak yang sudah mengerti bahwa tafsir tunggal itu penyebab awalnya. Tapi mereka nggak berani ngomong. Kenapa nggak berani ngomong? Karena walaupun seperti saya sudah bolak-balik bilang, yang saya omongin adalah anti paksa jilbab, bukan anti jilbab. Tapi tetap saja pasti untuk orang-orang dengan narasi berbeda, dia akan tarik terus bahwa saya anti jilbab atau saya anti agama. Nah, kalau menurut saya sih kita harus tetap strong di bilang bahwa kita anti paksaannya. Dan kemudian kita juga setiap kali ada orang yang datang dengan kan ada nih orang-orang di media sosial tuh ada yang mendukung, ada yang dia abai, abai artinya dia nggak tahu nih, masa iya sih bener ada paksaan, karena dia melihat bahwa itu bukan sebagai paksaan. Tapi ada juga yang paling serem tuh banyak pemaksa di situ. Pemaksa ini saya melihat orang-orang harus berani untuk bilang, ya sudah silahkan kalau Anda berpikir seperti itu. Masalahnya adalah Anda nggak boleh paksain ke orang lain. Saya ngerasa kalau misalnya makin banyak orang yang kemudian bergulir untuk ngomong di media sosialnya, ngomong ke orang lain bahwa hey ini pilihan saya gitu loh, nggak perlu kamu kasih tahu, saya sudah ngerti juga gitu. Harusnya gulirannya itu akan semakin besar dan orang makin berani untuk bilang, dan juga orang berani untuk bilang bahwa no, ini yang saya bicarakan ini bukan masalah sensitif, ini masalah perempuan, saya nggak mau perempuan dipaksa, dan kemudian kita ujung-ujungnya tuh kemana sih kalau misalnya perempuan dipaksa, ketika mereka paksa perempuan semua berjilbab, itu benchmarknya kan cuma Afghanistan, Iran, kita nggak mau kan seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat bahwa kita harus juga berani untuk counter, karena selama ini yang saya lihat adalah orang-orang ini nggak berani counter, kita gerundel di dalam, tapi kita nggak berani counter, kita kayak oh ya sudah gitu loh, kita melipir melipir kayak gitu. Jadi nggak, sekarang kayaknya udah bukan saatnya melipir lagi, memang udah saatnya counter narasi-narasi yang mereka berikan dengan narasi-narasi tandingan. Kalau saya melihatnya narasi tandingan itu bisa yang jilbab adalah pilihan, kemudian narasi untuk bilang bahwa tidak itu bukan belum, dan kemudian juga narasi untuk percaya bahwa baju kita sejak dulu sudah sopan dan Indonesia sudah baik-baik saja dari dulu kayak gitu. Karena ada narasi dari mereka bahwa kan kesopanannya itu berubah. Nah ini yang menurut saya harus diubah nih. Kita harus percaya diri bahwa baju kita dari dulu sudah sopan kayak gitu. Itu sih yang saya sekarang saya juga lagi kerjakan.